3 hari 3 malam, tak bisa menang sekalipun. Di mana ini? Bukankah aku mati mendadak? Gigiku masih ada. Apa aku masuk surga? Bang Andi. Bang Andi. Akhirnya kau datang selamatkan aku. Aku datang menolongmu. Aku tak mau dinikahkan dengan Budi Lesmana. Lebih baik aku mati daripada... Siapa Budi Lesmana? Kau kenapa Bang Andi si tua pincang itu? Lalu sekarang bagaimana? Kalau gitu kita kabur saja. Apa kabur? Andi Wijaya, kau berani masuk kamar tidur Sari Permata, mau kabur dengannya? Tak bilang mau kabur. Ini bukan baru mau bahas sih. Ibu, kenapa ibu masuk? Kalau tak masuk, kau sudah digauli orang. Andi Wijaya, kesucian anakku kau rusak. Hari ini kubunuh kau. Salah paham. Salah paham. Bagus, Andi Wijaya. Kau berani di hadapanku sobek pakaian dalam anakku. Kau laki-laki. Hari ini kubunuh kau. Bibi, jangan. Aduh, nyaris mati kaget. Rupanya cuma mimpi. Sistem lintas dua dunia resmi aktif. Host bisa menyeberang bebas dunia saat ini, era 60-an. Apa? Menyeberang antara dunia ini dan era 60-an? Bercanda apa ini? Masa iya, aku benar-benar bisa balik dan bawa gadis manis itu kabur? Pakaian dalam Liontin Giok. Ternyata semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Host Andi Wijaya berhasil terikat. Bonus pemula dikirim hadiah. 1 cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan? Ini beneran? Masuk. Beneran masuk. Keluar. Lumayan seru. Liontin Giok ini kelihatannya bagus. Cari toko barang antik, tanya harganya. Mungkin lumayan mahal. Barang ini Palsu? aku tawar 1 miliar 100 juta rupiah. Jual enggak? 1 miliar 100 juta? Liontin ini semahal itu? Giok Hetian dari dinasti King. Tekstur dan ukirannya pantas dengan harga segitu. Oke, deal. Saldo sistem masuk. 1 miliar 100 juta rupiah. Barang-barang tua dari era 60-an pasti masih banyak. 150 juta, 2 jadi 100 juta. Cepat juga jadi jutawan bernilai puluhan miliar. Nggak boleh. Aku harus balik lagi ya. Ambil beberapa barang lagi. Wah, beneran balik. Bang Andi, akhirnya kamu kembali. Aku kira kamu ninggalin aku sendiri dan kabur. Masa sih? Aku kan harus balik buat urusan besar. Andi Wijaya, kau berani masuk rumahku, kamar Sari Permata. Apa-apaan ini? Lagi-lagi? Andi Wijaya, kusarankan kau, lupakan saja niat itu. Sari sudah dijanjikan pada Juragan Budi Lesmana. Dia sudah kasih mahar 110.000 rupiah loh. Bu, lebih baik aku bunuh diri daripada menikah dengan Juragan Budi Lesmana. Budi Lesmana itu juragan terkenal. Walaupun dia pincang, tapi dia punya beras. Kalau Juragan Budi Lesmana begitu hebat, kenapa ibu tidak menikah saja dengannya? Bisa kenyang, nisik dan dapat pendamping tua. Dua-duanya untung. Omong kosong, perintah orang tua dan kata perantara. Mau tidak mau, dia harus menikah. Untuk 110.000 rupiah, kau jual anak kandung sendiri? Masih punya hati nurani tidak? Aku kasih 220.000 rupiah. Bebaskan dia.
uang 220 ribu rupiah? Cuman sekarang, mana ada uang segitu? Kau tipu aku pakai uang palsu, ya? Sial, lupa uang renminbi ini belum diedarkan. Di sini tidak bisa dipakai. Tunggu ya, aku balik ambil duit. Sistem, aku pulang. Oh Santoso, kasih aku 10 lembar uang 10 renminbi lama. 50 ribu rupiah selembar. Eh, 10 lembar 10 ribu, pas 220 ribu rupiah. Cukup kan? Cukup, cukup. Anak muda Andi Wijaya ini sungguh baik sekali. Kamu harus perlakukan dia dengan baik. Layani dia dengan sungguh-sungguh. Sari Permata, Ya, layanilah tamu. siap Ibu. Bang Andi, kamu menyelamat kuku. Aku mulai sekarang, aku sepenuhnya milikmu. Apapun yang kau mau, aku lakukan. Sungguh. Apa saja. Sungguh. Badannya panas sekali. Tempat sialan ini, klinik pun tidak ada. Aku harus cepat kembali ke zaman modern untuk ambil obat. Sistem, pulang. Beras. Obat penurun demam, obat anti radang. Dan pakaian dalam ini. Aku tidak mau menikah dengan Budi Lesmana. Aku tidak mau. 40 derajat, tinggi sekali. Kalau terus begini, nyawanya bisa melayang. Mari, minum obatnya. Dasar, jangan-jangan takut pahit ya. Kalau tidak mau membuka mata, nanti aku suapi mulut ke mulut. Perutku sangat lapar. Aku masak bubur untukmu. Bubur daging. Kondisimu masih lemah, minum ini cepat sembuh. Apa ini? Ini baju yang kubelikan untukmu. Baju apa? Setelah sembuh nanti, Aku coba sekarang saja. Bang Andi, aku pakai seperti ini. Apakah tidak pantas? Sari, kau terlihat sangat cantik. Cantik sampai orang jadi pengen nakal. Nakal bagaimana? Bukannya kau bilang, kau sudah milikku? Ya, apapun yang kau mau, aku mau lakukan. Sari, kok polos sekali. Kalau langsung tindak sekarang, terlalu bejat. Sudahlah, aku cuma bercanda. Ganti bajumu dulu, aku mau keluar sebentar. Bang Andi, mau pergi kemana? Cari uang. Wah, orang tua bangka. Kamu ngomong siapa? Orang tua ini lumayan juga ya. Mau digebukin ya? Pak tua, Anda salah paham. Saya mau mangkuk Anda ini tukar dengan beras. Mangkuk ini, Ini warisan keluarga ya. kamu lihat baik-baik. Ibunya, kakek yang diwariskan. Kalau kamu serius mau kasih saya 2,5 kilogram beras. Oke, mangkuk ini saya ambil
barang ini. Sepertinya asli. Bos, tolong Anda periksa baik-baik mangkuk ini. Buatan era Kangxi. Warna biru putihnya kokoh. Biar saya periksa. Wah, sosoknya kaki panjangnya, stocking hitam plus jaket kulit. Ini benar-benar perwujudan hormon berjalan. Ngapain lihat-lihat? Belum pernah lihat gadis cantik? Kamu nggak lihat aku. Gimana tahu aku lagi ngeliatin kamu? Menarik. Pertama kalinya ada yang berani bicara begitu sama aku. Terhormat sekali. Pengalaman pertamamu ketemu aku. Kamu, Putri, kamu kenal sama Andi Wijaya? siapa yang mau kenal sama dia? Matanya genit banget. Sopan santun nggak ada. Putri, Tuan Andi Wijaya ini nilai matanya nggak biasa. Waktu itu bawa 1 liontin giok dari dinasti Qing. Kali ini bawa lagi 1 porselen biru putih. Kamu nggak kaya pembeli barang? Nggak perlu beli. Cuma ambil dari desa 2 barang biasa aja. Barang palsu dari desa dibilang barang antik. Kamu lagi ngimpi ya? Yang asli nggak mungkin jadi palsu. Ditaruh di depanmu. Takutnya kamu nggak tahu nilainya. Ya, menurutku kamu nggak usah buang-buang waktu. Barang yang dibawa bocah tengil ini pasti palsu. Kalau mangkukku ini asli gimana? Kalau mangkukmu ini asli, maka aku akan jadi pacarmu. Beneran. Mangkuk ini asli. Mangkuk ini asli. Ya, kamu nggak salah lihat kan? Nggak salah. Sama sekali nggak salah. Porselen biru putih Kangxi ini mangkuk motif teratai merambat. Kondisinya sempurna. Aku ikut harga pasar beli dengan 11 miliar rupiah. Bagaimana menurutmu? Apa? 11 miliar rupiah? Oke, bayar saja. Cuman beberapa menit langsung dapat 11 miliar rupiah. Ini asyik banget. Langit memang buta ya. Sampai kamu dapat hoki edan. Kalah taruhan ya harus bayar pacar. Kamu cari mati. Sudah. Cuma bercanda kok. Iya, Putri. Bukannya kamu di rumah terus jaga kakekmu. Kok bisa sampai ke sini? Kondisi kakek sangat buruk. Katanya dokter perlu ginseng 100 tahun buat nambahin tenaga. Aku cari kemana-mana yang ketemu cuma barang palsu. Ginseng 100 tahun bisa berharga berapa? Kalau kamu bisa nemuin ginseng 100 tahun, aku kasih 22 miliar rupiah. Cuma 22 miliar rupiah. Lalu, apa lagi yang kau mau? 44 miliar rupiah, cukup? Aku mau kau tepati janjimu. Bocah tengil ini, kau cari mati. Kau nggak mau selamatkan kakekmu? Kalau kau bisa temukan ginseng 100 tahun, aku mau jadi pacarmu. Tunggu saja. Pacar, aku pasti bawa ginseng 100 tahun kembali. Asal dia bisa selamatkan kakek. Jadi pacarnya pun, boleh-boleh saja. Pengen tukar ginseng dari era 60-an, harus bawa lebih banyak barang modern. Jam tangan, senter, dan senjata api ini. Sistem. Aduh, Bang Andi, aku masak banyak makanan enak. Cepat masuk, coba rasain. wah, kok belepotan di mana-mana kayak kucing belang. Cepat masuk. Oh ya, Sari, kamu tahu di mana bisa dapetin ginseng? Aku butuh banget. Ginseng? Itu cuma bisa dibeli orang kaya. Tapi kabarnya, Budi Lesmana punya satu. Budi Lesmana? Juragan Budi Lesmana si pincang yang mau dijodohin ibuku? Oh, ternyata dia. Harus cari kesempatan ketemu dia. Nggak usah cari. Aku sudah datang. Andi Wijaya. Kau sampah. Berani-beraninya merebut calon istriku. Kau cari mati? Budi Lesmana. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan.
Ibu Sari terima 100 yuan dariku. Dia sudah milikku. Omong kosong. Di daerah sini, siapa yang nggak tahu kalau Sari Permata pilihanku? Hari ini, kau harus serahkan Sari Permata padaku. Atau nyawamu yang kau tinggalkan. Kak, ngapain banyak omong sama dia? Aku tebas dia langsung. Buat apa marah-marah begitu? Kau buat Sari ketakutan. Itu, tangkap Andi Wijaya. Bang Andi, cepat lari. Juragan Budi Lesmana mengincarku. Mana mungkin aku tinggalkan kau? Jangan banyak omong. Serahkan Sari Permata padaku dengan baik-baik. Sujud 3 kali di hadapanku. Baru nyawamu kusia-siakan. Mimpi. Bunuh dia! Bang Andi, hati-hati. Bang Andi hebat sekali. Cuma ilmu cetek begini. Berani-beraninya pamer kuasa? Bocah! Kau benar-benar cari mati. Sepertinya, hari ini kau harus kubuat berdarah. Serang. Wah, jangan gitu dong. Nggak bisa menang langsung pakai pisau? Kalau masih tak tahu aturan begini, jangan salahkan aku nanti. Nggak usah sungkan. Mau apa kau lawan aku? Pakai mulut doang? Atau nyawamu? Senjata api. Tunggu. Jangan gerak. Jangan ada yang bergerak. Ini zaman apa lagi? Berkelahi masih pakai pisau. Tadi kan sok jago. Kenapa sekarang nggak berani gerak? Jangan. Kita bicara baik-baik saja. Jangan. Barang ini gampang meledak. Turunkan dulu. Turunkan. Sekarang bisa bicara baik-baik? Saudara Andi Wijaya, salah paham. Ini semua salah paham. Barang kesayanganmu ini, dari mana dapatnya? Kelihatan keren banget. Mau? Aku kasih. Jujur saja, udah lama aku pengen punya yang kayak gini. Coba Anda pikir, kalau pegang barang ini, siapa berani ngeremehin gua, Budi Lesmana? Nih, lihat. Yang punya Anda ini, bisa nggak dikasih ke gua? Soal harga gampang, berapa aja gua bayar? Wah, dapatnya gampang banget. Lagi bingung caranya nuker ginseng sama dia. Dia malah datang sendiri. Boleh aja sih ngasih ke lo. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya nih. Silakan sebutkan harganya. Apapun yang gua punya, sampai harta keluarga sekalipun, gua pasti kasih. Dengar-dengar lo punya satu ginseng 100 tahun simpanan terakhir. Tuker aja pakai itu. Nanti senjatanya jadi punya lo. Andi Wijaya, lo sok jago karena bawa senjata ya? Nanti kalau senjatanya udah gue tipu, gue tembakin lo. Habis itu ginsengnya gue ambil lagi. Ntar Sari Permata sama senjatanya, semua jadi milik gue. Oke, deal. Ginseng 100 tahun nuker senjata. Worth it banget. Oke deh, ambil Gi. Nggak usah ambil. Bawaannya gue bawa terus. Coba Anda nilai. Bentuk tubuh ginsengnya, ramping panjang, bak pilar giok. Akar serabutnya meliuk-liuk. Kayak naga berenang. Memang ginseng yang bagus. Saudara, ginseng ini buat lo. Nih senjatanya. Bang Andi, jangan kasih dia senjata. Bahaya nanti. Tenang, Sari. Gua ngerti kok. Nih buat lo. Andi Wijaya, lu licik banget. Sekarang senjatanya ada di tangan gua. Sari Permata jadi milik gua. Ginsengnya juga milik gua. Sampai nyawa lo, gua yang pegang. Sudah kuduga kau akan ingkar janji. Sekarang malah mengancamku. Cukup omong kosongmu. Dengan senjata di tangan, akulah yang berkuasa. Budi Lesmana. Bercanda boleh saja. Tapi jangan arahkan senjata ke kepalaku. Masih saja keras kepala. Begitu jariku bergerak, kau akan tewas di tempat. Budi Lesmana, jangan tembak. Sari. Jangan takut. Kurasa dia tak berani menembakku. Andi Wijaya,
Aku tak percaya kau tak takut mati. Kalau berani, coba saja. Bang Andi, Ini bagaimana? Kenapa senjata ini bisa berubah begini? Apa yang kau anggap berharga sampai begitu sombong? Ini cuma pemantik api yang dijual grosiran. Mau merokok? Kubakarkan untukmu. Ini mustahil. Andi Wijaya, kau tunggu saja. Hinaan hari ini, lain waktu akan kubalas 100 kali lipat. Sudah aman. Mereka pergi. Bang Andi, hari ini Budi Lesmana sudah sangat dirugikan. Dia pasti takkan tinggal diam. Kedepannya, bagaimana rencanamu? Sari benar. Aku harus cepat kembali untuk ambil beberapa alat perlindungan diri. Untuk keadaan darurat. Sari, kamu masuk dulu istirahat sebentar. Lihat itu apa? Dengan ginseng ini, Putri Santoso akan jadi pacarku. Putri Santoso. Penyakit kakekmu, selain ginseng 100 tahun di tanganku, tak ada cara lain. Mimpi. Aku akan cari cara lain untuk sembuhkan kakek. Ku beri waktu 3 menit untuk pertimbangkan. Nikahi aku untuk selamatkan kakekmu. Atau, kau akan saksikan sendiri, kakekmu menghembuskan napas terakhir. Pilihlah sendiri. Penghasut yang ambil keuntungan dari kesulitan orang. Biar mati pun, aku tak akan menikahimu. Tawaran baik tak diterima, mau terima hukuman. Kau tak punya pilihan. Hentikan. Jangan takut. Aku di sini. Siapa yang takut? Hei, anak muda. Berani ikut campur urusanku? Siapa kau ini, orang sembarangan? Kalau begitu, Anda pasti orang penting. Pernah dengar keluarga Zulkarnain dari kota awan? Akulah Dimas Zulkarnain. Berani ikut campur urusanku? Kau cari mati, ya? Wah, sudah lama saya kagum. Benar-benar termasyhur. Bolehkah saya melihat ginseng Anda itu? Boleh saya lihat? Lihat. Ini adalah ginseng liar dari Gunung Changbai di timur laut, berumur 100 tahun. Dengan tampang kere seperti kau, pasti baru pertama kali lihat ya. Benar, pertama kali. Melihat ginseng palsu sejelas ini. Palsu? Apa yang kau omongkan? Mana mungkin palsu? Kau sengaja cari gara-gara ya? Sekilas saja sudah palsu. Kepala akarnya pendek dan rata. Akar serabut dan akar utamanya, perbedaan warnanya terlalu mencolok. Jelas-jelas hasil budidaya buatan. Bukan ginseng liar gunung sama sekali. Omong kosong. Kamu nggak paham soal ginseng. Ini ginseng liar gunung berumur 100 tahun. Penyakit kakeknya. Cuma aku yang bisa obati. Hari ini kubikin kamu buka wawasan. Yang asli ada padaku. Cuma ini? Kantong plastik merah lusuh. Wah. Kalau kamu begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Berani nggak? Taruh apa? Siapa yang bawa ginseng palsu harus berputar sambil bikin belalai gajah dan nyanyikan lagu takluk. Berani? Mengapa tidak? Sekalian kubikin kamu lihat seperti apa barang aslinya. Sudah, jangan ribut. Bawa ke sini, biar aku lihat. Sekarang masih sempat untuk berlutut minta ampun. Ginseng ini asli. Dengar nggak? Ginsengku ini asli. Bocah cepat berlutut minta ampun. Tapi paling-paling cuma umur 30 tahun. Lagi pula ini hasil budidaya buatan, kualitas jelek. Khasiatnya sangat kecil. Dimas Zulkarnain, kamu mau menipu pakai ini. Kamu terlalu naif. Tidak mungkin. Apa matamu sudah rabun? Salah lihat. Ini kubeli dengan harga angka ratusan juta rupiah. Habiskan angka ratusan juta rupiah buat beli ginseng palsu. Kamu benar-benar orang bego yang nombok, sialnya minta ampun. Walaupun ginsengku bermasalah, punyamu juga mustahil asli. Cepat keluarkan kantong plastik lusuhmu itu. Aku mau lihat dari tong sampah mana kamu ambil. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik
Ini benar-benar ginseng 100 tahun. Kondisinya sempurna. Khasiatnya sangat kuat. Kakek pasti bisa diselamatkan. Andi Wijaya, kau benar-benar penyelamat besar keluarga Santoso. Ayah, bagus sekali. Akhirnya ada harapan untuk penyakit kakek. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini pasti buatan. Mana mungkin dia bisa punya ginseng 100 tahun? Dimas Zulkarnain, jangan cari alasan. Tadi, kan kamu yang selalu meragukan ginseng Andi Wijaya itu palsu? Sekarang berani ingkar janji? Dengan ini kau takluk. Semua jalan mundur terputus. Kerasin, suaramu kecil, belum makan ya? Andi Wijaya, kau tunggu saja. Urusan kita akan kubalas nanti. Tak perlu kata terima kasih untuk budi sebesar ini. Jika di kemudian hari ada yang bisa saya bantu, silakan katakan saja. Keluarga Santoso pasti akan membantu tanpa ragu. Putri, kau temani dulu di sini. Aku akan antar ginseng ini untuk kakekmu. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, asal aku bisa bantu cari ginseng 100 tahun untuk selamatkan kakekmu, kau akan setuju jadi pacarku. Aku, Putri Santoso, selalu menepati janji. Di kartu ini ada 66 miliar rupiah sebagai tanda terima kasih. Terima kasih sudah selamatkan kakek. Dan untuk menepati janji, aku jadi pacarmu. Ayo. Hah? Ayo. Wah, langsung seberani ini? Putri, kalian. Ayah. Aduh, lupa ingatanku ini. HP-ku ketinggalan. Silakan lanjutkan. Lanjut. Lari apa sih? Siapa yang lari? Kok wajahmu merah banget? Kalau gitu, kita lanjut. Hal yang tadi belum selesai. Ada urusan di perusahaan, aku harus pergi dulu. Masih ada urusan apa lagi yang lebih penting daripada urusan ini? Sayang, lain kali aku ikutin keinginanmu. Baiklah kalau begitu. Oh ya, perlu beli barang untuk perlindungan diri. Rompi anti tusuk. Tongkat setrum. Dengan ini sudah cukup. Di tempat Sari Permata, bahan pokok langka. Bawa lebih banyak beras ke sana, biar dia bisa lewati musim dingin dengan baik. Ada apa dengan Sari Permata? Siapa yang ganggu kamu? Bang Andi, akhirnya kamu kembali. Ibu gagal menikahkanku. Tapi adikku, Maya Anindita, dia dinikahkan. Dia sudah dibawa pergi. Mereka pergi ke arah mana? Aku akan bawa Maya Anindita pulang sekarang. Ke arah jalan dekat pintu masuk desa. Baik, kamu tunggu di rumah. Aku kejar mereka. Tolong, lepaskan aku. Bocah perempuan ini, lihat kulitnya halus dan lembut. Cukup enak dipandang. Budi Lesmana sudah hampir 50 tahun. Mana pantas dapat gadis segar menawan seperti ini? Bagaimana kalau kita berdua nikmati saja? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Bocah kecil kalau tahu diri. Layani kami berdua, itu berkah untukmu. Tolong, Ayo sini. tolong. Hentikan. Hentikan. Bang Andi, Maya, kamu baik-baik saja? Kakakmu sangat khawatir. Biarkan aku menyelamatkanmu. Berdiri di belakangku. Tuan kami adalah Budi Lesmana. Kalau tahu diri, minggir. Jangan ikut campur, atau kau akan menyesal nanti. Budi Lesmana nggak ada artinya. Kalau tak mau sakit, pergi sekarang masih sempat. Sok misterius. Cuma bawa tongkat jelek. Sok jago apa? Hari ini akan kurasakan tinju sebesar karung pasirku. Apa-apaan ini? Kok aneh banget. Sesuatu yang bisa bikinmu diam. Jangan mendekat. Bicaralah baik-baik. Jangan mendekat.
Bang Andi hebat sekali. Maya, sudah aman sekarang. Selama ada aku, takkan ada yang bisa mengganggumu. Bang Andi, terima kasih sudah menyelamatkanku. Nanti, aku pasti akan membalas budi baikmu. Tidak apa. Kakakmu di rumah sangat gelisah. Ayo kita segera kembali menemuinya. Andi Wijaya? Brengsek sialan kau. Kau sudah merusak perjodohan Sari. Sekarang kau ikut campur urusan Maya. Andi Wijaya? Brengsek sialan kau. Kau sudah merusak perjodohan Sari. Sekarang kau ikut campur urusan Maya. Hari ini kau harus ganti rugi padaku. Kalau tidak, jangan harap pergi. Ibu tak tahu sifat Budi Lesmana, tak tahu kelakuannya. Bagaimana bisa ibu hanya misterius, mendorongku ke jurang sengsara? Jangan banyak omong kosong, buang-buang waktu. 25 kilogram beras ini cukup untuk kita makan berbulan-bulan. Bukankah ini semua untuk keluarga? Bisa mengemas sikap egois jadi seunik ini. Hanya ibu yang bisa. Katakan, syarat apa? Baru ku biarkan dia ikut aku? 50 kilogram? Tidak. 100 kilogram. Kau harus beri aku 100 kilogram beras. Ibu, di masa paceklik ini, beras lebih berharga dari emas. Mau Bang Andi cari di mana beras sebanyak itu? Memangnya kenapa 100 kilogram? Dia merebut 2 anak perempuanku. 100 kilogram saja sudah murah buat dia. Setuju atau tidak? Andi Wijaya, berikan jawabanmu. Baik. Aku beri. Tapi, kau harus tanda tangan dan cap jempol. Berjanji mulai sekarang tak ada hubungan lagi dengan mereka. Benar-benar beras. Aku cap. Di masa kelaparan ini, beras sangat berharga. Perempuan saja sudah sulit bertahan hidup. Dia rela menukarku dengan 100 kilogram beras. Andi Wijaya sangat baik padaku. Ini 100 kilogram loh. Kau sanggup menggendongnya? 150 kilogram pun sanggup, urusanku sendiri. Bang Andi, ibuku memang begitu. Mata duitan, kalap lihat beras. Nggak apa-apa. Ayo kita pulang cari kakakmu. Ya. Rian Lukman, jangan mendekat. Jangan mendekat. Sari, Kakak. Adik Sari, kamu sendirian di rumah ya? Si Andi Wijaya itu mana? Aku kasih tahu. Bang Andi, dia sebentar lagi balik. Kamu ngikutin Bang Andi ngapain? Ngikutin aku kan lebih baik. Aku jamin kamu bakal hidup enak. Jangan mendekat. Kalau masih maju, aku benar-benar teriak loh. Teriak saja. Teriak sampai serak pun percuma. Nggak akan ada yang datang. Kalaupun ada, cuma bakal dikira kamu yang merayu aku. Rian Lukman, jangan mendekat. Kakak. lepasin dia. Kakak, kamu baik-baik saja? Maya, kakak kira nggak akan bisa ketemu kamu lagi. Mereka nggak ganggu kamu, kan? Andi Wijaya, karena kamu sudah lihat, aku juga nggak perlu serba ditutup-tutupi lagi. Sari Permata ini berwajah rapi, si Maya Anindita itu juga manis dan segar. Gimana kalau keduanya diserahkan saja padaku? Kamu memang jujur ya. Andi Wijaya, berani-beraninya kamu pukul aku. Ini buat ngerogotin Maya. Ini buat mengincar Sari. Ini buat nggak tahu terima kasih. Ini buat berubah yang ingin mendapat garis kelas atas. Coba lihat wajahmu di cermin. Kamu tuh kayak apa sih? Jangan pukul, Bang Andi. Aku tak berani lagi, Bang Andi, jangan pukul lagi. Cepat minggir dari sini. Tenang saja. Selama aku di sini, takkan ada yang ganggu kalian lagi. Bang Andi, kamu selamatkan Maya hari ini? Rendam kaki buat hilangkan capek. Silas sekali. Kamu tak perlu jagain aku. Kamu juga capek seharian. Kamu capek karena aku dan Maya. Ini sudah kewajibanku. Bang Andi, ada apa di wajahku? Kenapa kamu lihat aku begitu? Bocah ini lumayan paham juga, mengunci kita berdua di dalam. Sesaat malam pengantin bernilai 1000 emas. Jangan sia-siakan niat baik Maya. Malam indah itu singkat. Kedepannya suruh si bocah Maya ini
sering-sering mengunci pintu. Kakak ipar, kamu sudah bangun. Maya, aku mau keluar urus sesuatu. Kamu di rumah jagain kakakmu baik-baik. Tenang kakak ipar, serahkan padaku. Hei bung muda, lihat lapak saya. Semua barang bagus. Mangkuk dan piring tua. Semua barang tak berharga. Sepertinya untuk dapat barang bagus, masih harus mengandalkan hoki. Tunggu bung muda. Saya lihat kamu tahu barang. Lihat yang ini. Vas bau yue docai era Qianlong. Ini harta pusaka turun-temurun dari leluhurku. Aku tak sembarangan tunjukkan ke orang lain. Orang lain takkan kubolehkan lihat. Tapi ya, kita memang punya jodoh. Badan vasnya terukir motif naga. Warnanya lembut dan hangat. Ini vas bau yue docai era Qianlong. Tak mungkin salah. Lumayanlah. Sebut harganya. 10 rupiah. Pak tua, vasmu ini memang terlihat sudah tua. Tapi di mulut vas ini, ada bagian yang rompal kecil. Motif naganya juga sudah hampir aus tak jelas. 10 rupiah terlalu mahal. Begini saja, aku kasih harga 5 rupiah. Kalau setuju ku bawa. Kalau tidak, aku cari yang lain. 5 rupiah? Terlalu murah. Tambah 2 rupiah lagi. Jadi 7 rupiah? 6 rupiah. Lebih satu pun aku tak mau. Jangan pergi, jangan pergi. Baiklah, 6 rupiah. Sungguh menguntungkanmu. Deal. Aku untung mantap banget nih. Andi Wijaya. Akhirnya kau datang juga. Kemana saja selama ini? Putri tiap hari selalu menyebut-nyebut namamu. Aku tidak kok. Aku ada urusan. Bos Santoso, cepat lihat ini. Berapa nilainya? Barang bagus. Dari era Qianlong, dinasti Qing, botol tembakau enamel warna. Kondisi sempurna, pengerjaannya sangat halus. Barang ini, dari mana kau dapat? Berapa nilainya? Paling sedikit segini. 22 miliar rupiah? 220 miliar rupiah. 1 miliar? 220 miliar rupiah. Kupikir paling banter cuma bernilai beberapa miliar rupiah. Ini sudah target kecil. Kalau dibawa ke acara lelang, harganya pasti lebih tinggi lagi. Kalau kamu mau hubungi rumah lelang, aku bisa bantu. Nggak usah, aku jual saja ke Anda. Soalnya, Anda kan calon mertuaku. Apa yang kamu omongin? Kartu ini kamu simpan. Kata sandinya, 6 angka 6. Kalian anak muda ngobrol saja. Aku simpan dulu vasnya. Wah, pertama kali pegang uang ratusan miliar, agak deg-degan juga. Sekarang aku, Andi Wijaya, bisa dibilang sudah jadi miliarder. Kalau miliarder Andi sudah kaya, mau ngapain? Tentu saja beli villa mewah besar. Kamu ada waktu nggak? Temenin aku pergi. Beli villa aja minta ditemenin? Baiklah. Kebetulan Nona ini lagi senggang. Aku terpaksa saja nemenin kamu pergi. Wah. Villa mewah besar ini memang bagus ya. Kalau sudah punya uang, rasanya memang beda. Kamu lihat-lihat dulu ya. Aku mau telepon dulu. Tuan boleh tanya, apakah Anda mau lihat rumah? Aku bukan cuma mau lihat. Hari ini juga aku beli. Di sini, villa termurah saja harganya lebih dari 66 miliar rupiah. Villa termahal bisa lebih dari 110 miliar rupiah. Anda yakin dompet Anda cukup? Loh, bukannya ini Andi Wijaya? Kenapa kesini sok kaya? Kamu berani lihat-lihat villa? Pakaianmu tampangnya rapi tapi busuk. Mulutmu itu kayak baru dicabut dari got. Nggak bisa ngomong, jahit aja mulutmu. Kamu? Direktur Dimas Anda datang. Hari ini mau lihat yang mana? Tentu mau beli villa. Lunas tunai. Aku kan VVIP di sini. Cepat usir si miskin ini keluar dari sini. Jangan rusak suasana hatiku lihat rumah. Rina Larasati, sok kayak lihat juga tempatnya. Lihat, ini apa? Kartu hitam premium tertinggi. Cuma kartu hitam biasa? Siapa tahu asli atau palsu? Banyak gaya di sini. Orang kayak kamu sudah sering kulihat bawa kartu palsu pamer kemana-mana. Saat bayar, gagal terus.
Sungguh memalukan. Andi Wijaya, kenapa bawa kartu palsu mau beli rumah? Kalau nggak punya uang, bilang ke aku. Aku bisa kasih kamu sedikit. Tuan, kami di sini tidak menerima orang bawa kartu palsu. Tolong segera pergi. Kalau tidak, saya telepon polisi. Ini kartu palsu, ya? Coba saja gesek, pasti ketahuan. Putri Santoso, kenapa kamu di sini? Iya. Di sini villa termahal harganya berapa? Unit terbaik paling mahal. Harganya 127 miliar 600 juta rupiah. Yang ini, aku beli. Bayar pakai kartu. Andi Wijaya, kamu sok banget sih. 127 miliar 600 juta rupiah, tunai. Kalau kamu bisa bayar, hari ini aku akan sujud hormat 3 kali di depanmu. Aku lihat kamu mau tutup mulut gimana. Pembayaran kartu berhasil. Gesek, kartunya berhasil. Berhasil, Tuan Andi Wijaya. Selamat, unit terbaik sudah jadi milik Anda. Silakan ke sini. Uang memang bisa menggerakkan segalanya. Loh? Dia beneran punya? Tuan Dimas Zulkarnain. Jangan buru-buru pergi dong. Bukannya tadi mau beli villa tunai? Ada apa? Nggak berani? Atau sebenarnya kamu nggak punya uang? Cuma sok jago di sini? Urusanku sendiri. Aku lagi nggak mood hari ini. Nggak jadi beli. Tuan Andi Wijaya, saya antar Anda lihat villanya. Hati-hati di jalan. Istri berbudi menopang cita-citaku. Aku melangkah di salju sampai puncak. Badai salju menekanku bertahun-tahun. Aku tertawa, angin dan salju pun lembut. Andi Wijaya, apa kamu mau aku jadi istri berbudimu? Tentu saja mau. Kamu cantik sekali. Kalau gitu ke sini. Cium aku dong. Aduh. Aku Andi Wijaya, meski bukan pria terhormat. Tapi memanfaatkan kesusahan orang, nggak bakal kulakukan. Ah, sudahlah. Aku lebih baik pulang menemui Sari. Ayo pergi. Bang Andi, kamu sudah kembali? Aku rindu sama Sari. Begitu sibuk, langsung buru-buru pulang. Bang Andi, bagaimana pendapatmu tentang Maya? Maya? Baik kok. Ceria seperti permen. Kalau begitu, nanti kami berdua bersaudari akan jadi istri-istrimu, melayanimu dengan baik. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Bang Andi, kamu tidak salah dengar. Aku serius. Sekarang masa paceklik zaman kacau, aku tidak tenang menitipkan Maya ke orang lain. Aku tidak tenang. Tenang saja. Maya juga suka padamu. Dia setuju. Wah. Bahagia 2 kali lipat. Maya, kemarilah. Bang Andi, aku mau ikut kakak, melayanimu bersama. Malu-malu apa sih? Malam ini, kami berdua bersaudari akan melayanimu dengan baik. Baik. Mulai sekarang kalian berdua adalah istriku. Aku pasti akan merawat kalian dengan baik. Tidak akan membiarkan kalian sedikit pun tersakiti. Wah. Bahagia 2 kali lipat. Inikah yang disebut memeluk kiri dan kanan? Enak banget ya. Bang Andi, aku akan masak untuk kita. Tidak usah. Kamu juga capek semalaman. Istirahat dulu. Bang Andi, kamu ngapain? Kakak masih ada di sini. Aku tidak lihat. Aku juga tidak lihat. Aku juga mau. Aku keluar dulu, ada urusan. Kalian makan saja. Jangan tunggu aku. Baik, pulang cepat ya. Baik. Aku duluan? Tukar barang tua. Kaki meja tua. Beras, tepung, minyak. Tukar barang tua. Andi Wijaya, kamu kan baru kemarin ribut sama Ibu Sari Permata sampai kacau balau. Sekarang santai aja, malah mulai ngumpulin barang tua. Rumahmu aja sampai susah makan. Emang ada beras? Mau rela tukar pakai beras? Beras! Beneran beras. Nah gini dong, daripada cari satu-satu, mending biar barang berharga yang datang sendiri ke aku. Warga sekalian, barang tua ditukar beras. Stok terbatas, siapa cepat dia dapat. Aku punya teko keramik tua. Aku punya sempoa tua. Itu loh, dari kayu mahoni. Aku punya dasar cermin kuningan. Tukar punyaku dulu. Tukar punyaku dulu. Wah, banyak amat. Tukar punyaku, tenang, tenang. Satu-satu antri, aku terima semuanya. Nak, ngapain lihat-lihat? Enggak, bukan. Maksudku, Anda salah tangkap. Aku mau, Nak, jangan malu-malu. Ini kan
bunga tercantik di desa kita. Suka sama dia, nggak memalukan kok. Bibi salah paham. Aku tertarik sama kalung Anda ini. Mau tanya dijual nggak? Oh, ternyata mau ke kalungku ya? Boleh juga, kalau mau beli. 110.000 rupiah. Terlalu mahal. 66.000. Nggak bisa. 77.000. Nggak bisa kurang lagi? Deal. Aku kaya. Benar-benar kaya. Putri Santoso, aku kasih waktu setengah jam lagi. Kalau dudukan cermin nggak ketemu, serahkan jabatan ke penanggung jawab. Surya Santoso dari dulu ngincar posisiku. Aku nggak boleh kasih dia menang. Dudukan cermin ini hilang bertahun-tahun. Mana gampang nemuinnya? Sok keras kepala nggak guna. Waktumu tinggal 10 menit. Gimana? Ada kabar? Belum. Kerahkan semua orang. Perluas area pencarian. Jangan lewatkan jejak sekecil apapun. Putri Santoso, serahkan jabatanmu. Biar nggak malu nanti. Waktunya kan belum habis. Buru-buru apa? Baru semenit nggak sampai. Kalau dudukan cermin masih nggak kelihatan, jangan salahin aku. 5, 4, 3, 2. Ini? Ini yang dicari? Kenapa kasar sekali ke pacarku? Hah? Ini nggak mungkin. Lo nemu di mana? Dudukan cermin ini hilang puluhan tahun. Kok bisa ada di tangan lo? Urusan lo apa? Putri Santoso, ayo. Cek. Ini asli nggak? Pas rapat. Surya Santoso, masih ada yang mau lo bilang? Andi Wijaya, ya? Lo tunggu aja. Soal ini, aku pasti balas dendam sama lo. Kalau bukan karena lo kali ini, posisiku ini benar-benar nggak bisa diselamatin. Terus gimana lo mau balas budi? Aku kan wanita lo. Kapan aja lo mau, boleh. Aku langsung antar lo ke villa. Mana dia? Tadi malam kamu hebat. Tak gagal. Perusahaanku ada urusan. Kata Sandi 60. Ini uang sakumu. Kamu kasih 44 miliar rupiah. Jangan setelah tidur langsung pergi. Lain kali jangan lagi. Lebih baik kembali cari Sari dan Maya. Ayo, Sari, Maya, kangen nggak? Kangen. Kakak buat banyak makanan enak. Ayo kita makan. Baik. Andi. Kamu waktu itu. Bawa senjata palsu tipu aku. Hari ini kalau aku tak bunuh kamu, aku brengsek ikut margamu. Sari, pergi lewat pintu belakang. Panggil kepala desa ke sini. Baik. Aku segera pergi. Maya, kunci pintu rapat. Apapun terjadi di luar, jangan keluar. Bang Andi, aku tak sembunyi. Di mana kamu? Di situ aku. Baik. Berani. Ambil ini. Ikut kakak. Kamu benar-benar tak tahu maut. Sudah saat seperti ini, masih mau pamer jadi pahlawan. Dengarkan semua. Hari ini, siapa bunuh Andi untukku? Aku kasih dia 10 kilo tepung, lalu carikan dia istri. Kawan-kawan, masih tunggu apa? 10 kilo tepung. Dan istri. Serbu maju. Pukul sampai mati. Bangun semua. Sampah. Sekumpulan sampah. Dia cuma satu orang. Masih takut apa? Berhenti semua? Budi, kau bawa banyak orang ke sini. Mau apa? Kepala desa. Jangan sampai kau dibohongi anak ini. Dia yang mulai duluan. Dia 2 kali berturut-turut merebut perempuan yang kupilih dan menipu keluargaku untuk ginseng 100 tahun. Masalah ini hari ini harus ada penjelasan. Budi Lesmana, sebelum bicara pikir dulu pakai otak. Kepala desa, ini surat perjanjian dari Ibu Sari Permata, hitam di atas putih tertulis jelas. Soal ginseng,
Bukannya kau yang ngotot minta ditukar? Budi Lesmana, masih ada yang mau kau katakan? Budi Lesmana ini sungguh tak tahu malu, surat perjanjian sudah dipegang orang masih mau membalik fakta cari untung. Betul, Diam kalian semua. Kepala desa, kalau kau bantu dia, bukan aku jatah makan cucumu yang berharga, takkan kuberi lagi. Di masa seperti ini, tanpa makanan, orang bisa mati kelaparan. Semua jangan terburu emosi dulu. Di dalamnya mungkin memang ada salah paham. Bisa jadi memang salah Andi Wijaya nih, Budi Lesmana. Tak pernah pelit ke desa kita, selalu memberi bantuan pangan. Kita tak boleh menuduh orang baik sembarangan. Kepala desa, apa yang kau bicarakan? Kepala desa benar, Budi Lesmana memang sering memberi bantuan pangan pada kita. Andi Wijaya baru datang tak lama, dia nggak mungkin beneran ngerjain hal yang keterlaluan kan? Andi Wijaya, lihat. Di sini, siapa punya beras, dialah raja. Dengan ilmu cetekmu itu, mau lawan aku? Cih, kau masih hijau. Aku mau lihat, hari ini siapa lagi yang berani bantu dia? Budi Lesmana, kalau hari ini kau cuma mau pakai beras sebagai alat tawar, membalik benar dan salah, maaf aku nggak akan sungkan. Ini beras? Warga sekalian, Sari Permata dan Maya Anindita pasti kubela. Hari ini, siapa yang bantu aku, dialah saudaraku Andi Wijaya. Beras ini akan dibagi ke mereka dulu. Nggak mungkin. Kau cuma pendatang baru. Mana mungkin punya beras sebanyak ini? Urusanmu apa? aku bantu Andi Wijaya. Dia pernah selamatkan anakku, bahkan kasih kami beras. Budi Lesmana itu preman, sering rampas barang kita. Udah lama harus dihajar. Hajar dia, hajarnya. Hajar dia, hajarnya. Kau tunggu saja. Aku pasti balik lagi. Dadah ya, Bang Andi, hebat sekali kau. Maya, bagikan beras ini ke semua orang. Baik. Giok kuno tua, ini jatuh dari tubuh Budi Lesmana tadi. Banyak juga barang bagusnya. Sepertinya aku harus pulang ke sana lagi. Giok kuno tua, silakan Anda periksa. Ini dari era Jawa Barat, Chonggyok Hetian berbiji alami. Patina dan pahatannya. Bak karya dewa. Kondisinya, di pasaran minimal 2.200 miliar rupiah. Tidak berlebihan. Chonggyok Jawa Barat, kondisi sempurna, prasasti jelas. Andi Wijaya, acara lelang saya kali ini sedang butuh satu barang untuk jadi penutup utama. Chonggyok ini bisa tidak jadi penutup utama? Karena pacar saya sudah minta. Ambil saja. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dalam acara lelang ini, saya wakil penyelenggara, Putri Santoso. Lot penutup utama acara lelang ini adalah Chonggyok Jawa Barat, dipersembahkan langsung oleh Tuan Andi Wijaya. Mari kita nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan dinikmati. Direktur Putri, barang koleksi apapun berani dijadikan penutup utama. Memang tampak asli. Tapi siapa tahu ini barang palsu. Seperti orang-orang tertentu, naik karena dapat barang murah, berani berdiri di sini dan sok mengatur. Lihat koleksi saya. Direktur Dimas Zulkarnain, barang antik di kotak brokatmu ini, warna glasirnya tidak merata, pola garisnya berantakan. Bagian bawahnya jelas-jelas ada bekas penuaan buatan zaman modern. Paling-paling hanya barang tiruan kelas tinggi. Berani juga memamerkannya. Memalukan. Kau ngomong sembarangan. Kau cuman orang kampungan yang naik kelas karena bisa dapat barang asli dengan harga murah. Ngerti apa soal apresiasi barang antik? Cuma kebetulan dapat hoki edan aja. Dimas Zulkarnain, direktur, koleksimu sendiri asli atau palsu aja nggak bisa bedain. Dengan apa lagi kau berhak meragukanku? Hei orang! Siapkan barang itu untukku. Aku mau bikin Putri Santoso malam ini bener-bener nggak bisa pergi dari sini. Putri Santoso, hari ini kau takkan bisa kabur. Putri Santoso, direktur. Barusan aku sebentar linglung, perkataanku keterlaluan. Orang besar jangan ingat kesalahan orang kecil. Tolong jangan ditanggapi serius. Aku ingin minum untuk menghormatimu. Permintaan maafmu kuterima, tapi minumannya nggak usah. Kalau Direktur Putri Santoso nggak minum, apa merasa ketulusan minta maafku kurang? Kalau gitu, gelas ini aku yang minum. Direktur Dimas Zulkarnain nggak keberatan kan? Direktur Putri Santoso mau kasih muka, aku sangat senang. Sesukanya saja. Putri Santoso, 2 gelas itu sudah kubeni obat. Mau lari kemana sekarang?
Tuan Andi Wijaya? Nama Anda sudah lama saya dengar. Saya bawa satu koleksi. Mohon bantuannya untuk membuka wawasan. Maaf, aku ada urusan mendesak. Nggak akan lama. Cuma lihat sebentar. Direktur Putri Santoso, Anda mabuk. Aku sudah pesan kamar. Aku antar Anda istirahat. Menyingkir. Andi Wijaya, Nona Putri Santoso mabuk. Aku cuma mau bantu dia istirahat. Jangan ikut campur. Panas. Aku panas sekali. Bantu? Kau pikir aku tak tahu niat kotormu? Aku tahu persis. Semua ada rekaman CCTV di sini. Kalau belum pergi, aku laporkan polisi. Baik. Kau tunggu saja. Jangan takut. Aku bawa kamu pulang. Peringatan, Sari Permata dan Maya Anindita diculik. Segera kembali untuk menyelamatkan mereka. Pelayan. Tolong antar dia ke kamar mewah sekarang. Kalau ada yang aneh, telepon aku secepatnya. Cepat. Budi Lesmana, apa maumu? Andi Wijaya, mau selamatkan mereka? Gampang. Bawa senjata api asli untuk menukarnya. Lihat, waktu sebatang dupa habis. Kalau lewat, aku akan bunuh Sandera di depan matamu. Bang Andi, jangan pedulikan kami. Dia orang gila. Bang Andi, cepat pergi. Aku nggak takut sama dia. Peringatan, Putri Santoso dibawa pergi. Segera kembali untuk menyelamatkannya. Baiklah. Aku akan kembali untuk mengambilnya. Tapi sebelum aku kembali, kalau kau berani sentuh mereka, sehelai rambut pun, kau akan mati pun tak tenang. Lebih baik kau cepat. Kalau dupa ini habis dan kau belum kembali, aku tak bisa jamin apa yang akan terjadi. Hahaha. Andi Wijaya, kau pikir dengan menitipkannya pada pelayan, dia akan aman? Ku beritahu, siapapun yang berani melawanku di Mas Zulkarnain takkan berakhir baik. Hari ini, aku akan mencicipi rasanya. Dimas Zulkarnain, kau berani sentuh dia? Keluarga Santoso tak akan membiarkanmu? Keluarga Santoso, setelah aku membuat semuanya sudah terlanjur, jadi nanti seluruh keluarga Santoso akan jadi milikku. Dimas Zulkarnain sudah pasti jadi milikku. Berhenti. Apa maumu? Bicaralah. Ku beri waktu 5 menit. Bawa Gio kuno tua itu ke lantai paling atas hotel. Kalau sampai tepat waktu, aku bebaskan dia. Kalau terlambat, tunggulah tontonan bagus yang sudah kusiapkan untukmu. Harus bagaimana? Harus bagaimana ini? Di satu sisi Putri Santoso, di sisi lain Sari Permata dan Maya Anindita. Keduanya adalah orang yang harus kulindungi. Tak satu pun boleh hilang. Aku pilih. Selamatkan keduanya. Tak satu pun boleh kurang. Sistem. Bisakah waktu dihentikan? Kartu pembeku ruang waktu dapat membekukan waktu selama 1 jam. Efek samping, pengguna akan pingsan selama 2 jam setelahnya. Konfirmasi penukaran? Konfirmasi penukaran sistem. Bekukan ruang waktu ini sekarang juga. Penggunaan item berhasil. Ruang dan waktu saat ini telah dibekukan. Selamatkan Sari dan Maya dulu. Masukkan nanti ku habiskan urusan denganmu. Kembali. Sudah kukatakan. Andi Wijaya, dia cuma pengecut. Dia takkan kembali. Sari, kamu sifatmu ini kok keras kepala sekali? Jangan panggil aku begitu. Sudah kukatakan, jijik. Si pincang Budi Lesmana, kalau berani hadapi aku, jangan sentuh kakakku. Wah, rupanya kau pelindung yang baik untuk kakakmu. Bayangkan. Kalau ku bakar wajahmu dengan dupa, bagaimana jadinya? Jangan. Budi Lesmana. Jangan mendekat. Cih, aku tak takut padamu. Bang Andi pasti kembali untuk menyelamatkan kami. Nanti, engkau akan dapat masalah. Dupa ini hampir habis. Menunggunya? Lupakan saja harapanmu. Budi Lesmana, kau cari mati. Bang Andi. Budi Lesmana, kau berusaha keras hanya untuk senjata api, kan? Ini. Pelan-pelan. Kalau kau berani main tipu, sekarang ku bunuh mereka. Hahaha. Senjata untukmu. Lepaskan mereka. Waktu itu, kau tipu aku dengan senjata api palsu. Kali ini, jangan tipu lagi. Coba saja. Senjata bagus sekali. Dengan ini, aku nanti bisa semaunya. Lepaskan mereka sekarang. Lepaskan mereka. Jangan takut. Berdiri di belakangku. Andi Wijaya.
Hari ini, kalian bertiga, takkan ada yang bisa kabur. Apa lagi yang kau lakukan pada senjata api ini? Oh, aku lupa memberitahumu. Senjatanya asli. Tapi di dalamnya, hanya ada satu peluru. Kau mempermainkanku lagi. Kubunuh kau. Tunggu dulu. Aku ambil sesuatu. Hari ini, apapun yang kau ambil, takkan menyelamatkan nyawamu. Awalnya ingin menyelesaikan dengan akal sehat. Tapi malah membuatmu makin jadi-jadi. Sudah cukup berpura-pura. Aku buka kartu. Jangan, jangan. Hahaha. Sepertinya aku ngompol. Bang Andi, hebat sekali. Budi Lesmana sampai kabur tunggang-langgang. Itu balasan karena menggangguku. Jangan tergila-gila padaku. Aku cuma legenda. Sari, ini untuk jaga-jaga. Aku pergi sebentar. Pulang nanti malam. Tunggu aku di rumah. Tenang saja, kami bisa jaga diri sendiri. Kembali. Pemberitahuan sistem, efek pembekuan ruang dan waktu telah berakhir. Arus waktu kembali normal. Tepat waktu juga. Bawakah barangnya? Lepaskan Putri. Leontin Giok akan kuberikan. Berdiri. Apa kusuruh kau mendekat? Jangan konfrontasi langsung. Tunggu dia yang mendekat dulu, agar Putri tidak terluka. Katakan. Bagaimana caranya melepaskannya? Melepaskannya? Kau sekarang punya hak apa untuk menawariku? Putri Santoso ada di tanganku. Aku bisa lakukan apapun yang ku mau. Dimas Zulkarnain. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Waktu kau merusak rencanaku dulu, kenapa nggak bilang keterlaluan? Hari ini, aku bukan cuma mau dapatkan Giok kuno itu, tapi juga mau kau saksikan sendiri bagaimana pacarmu merengek-rengek padaku. Hentikan. Dimas Zulkarnain, dasar sampah. Kenapa? Takut? Kalau kau berlutut minta ampun sekarang, mungkin nanti aku bisa lebih lembut padanya. Suruh aku berlutut? Kau pikir kau siapa? Aku berlutut untukmu. Kau pikir kau siapa? Bocah kurang ajar. Kau cari mati. Bergerak sedikit saja. Kepalamu bakal pecah. Saudara, jangan gegabah. Simpan dulu senjatamu. Pergi dengan anak buahmu. Kalau ada lagi lain kali, aku akan jadikan kau cat untuk tembok ini. Oke. Aku pergi sekarang. Diam aja ngapain? Cepat pergi. Putri, kau bagaimana? Panas. Aku kepanasan banget. Andi Wijaya, aku nggak enak badan. Aku panas sekali. Putri, kita nggak boleh begini. Dasar pengecut, Andi Wijaya. Aku sudah siap di depanmu. Kau masih laki-laki apa bukan? Sudahlah, His. Putri, ini demi kebaikanmu. Efek samping dipaksa aktif. Tuan rumah sistem akan pingsan dalam 5 detik selama 2 jam. Sial. Tepat di saat ini. Direktur Dimas, tak kusangka Anda juga tertarik pada giok ini. Cuma sepotong giok. Dibanding ini, sepertinya Tuan Surya punya urusan lebih penting untuk dibicarakan denganku. Direktur Dimas memang langsung ke pokok. Si Andi Wijaya belakangan ini terlalu berani. Merusak rencanaku saja sudah. Dia malah dekat dengan Putri Santoso. Merusak rencanamu. Kalau begini terus, khawatirnya Putri Santoso dan toko barang antik akan jadi miliknya yang sudah pasti. Apa maksud perkataan Tuan Surya ini? Putri Santoso adalah garis keturunan utama keluarga Santoso. Aku orang luar, mana berani campur urusan kalian? Orang luar? Jangan sungkan begitu, Direktur Dimas. Kita ini kelompok berkepentingan sama. Andi Wijaya hilang. Anda bisa kuasai Putri Santoso. Kendalikan toko barang antik. Aku bisa dapat kuasa nyata keluarga Santoso. Mengapa tidak dilakukan? Si Andi Wijaya itu sudah menghinaku begitu rupa. Saatnya dia merasakan rasa kehilangan segalanya. Baiklah. Apa rencanamu? Menukar yang asli dengan yang palsu. Syukurlah, bajuku masih lengkap. Dimas si brengsek ini berani memberiku obat bius. Hari ini ku buat kepalamu pecah. Putri, mau apa? Mau bunuh suamimu sendiri? Andi, kok kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Demi langit dan bumi. Aku sungguh tak melakukan apa-apa. Mau sih aku.
Tapi sialnya, sistem ini bikin aku pingsan di saat yang salah. Kalau Dimas, Dimas, sudah lama aku buat lari. apa yang sebenarnya terjadi? Dimas, pasti punya rencana jahat yang lebih besar. Baik. Kalau begitu, ayo kita hadapi dia bersama. Angin apa yang kencang sekali. Sampai membawa kalian berdua berkumpul di sini. Bisnis keluarga Santoso, aku datang untuk melihat-lihat. Ada masalah apa? Sekalian ku bantu beri arahan pada Putri. Supaya tidak mempermalukan keluarga Santoso. Surya Santoso, sekarang pemegang kuasa keluarga Santoso adalah aku, Putri Santoso. Wilayahku, tak perlu, kau yang ikut campur. Begitu rupanya. Hari ini aku baru paham. Apa itu tak tahu malu mengaku keluarga? Kamu. Surya Santoso hanya cabang samping keluarga Santoso. Perkataan Andi tadi, kena tepat di hatinya. Kita pergi. Sudah dipikirkan? Lihat dia begitu sombong dan lancang, pasti tidak nyaman kan? Setuju. Bagus. Nanti kau lakukan seperti ini. Mereka pasti akan bermain curang di lelang. Awasin gerak-gerik mereka. Tenang saja, pengawal sudah kuatur di semua sisi. Dia takkan bisa bikin masalah. Pertunjukan seru dimulai. Selanjutnya adalah lot penutup utama untuk acara lelang ini, Chong Giok Hetian dari dinasti Zhou Barat. Harga pembuka 220 miliar rupiah. Kenaikan tawaran minimal 22 miliar rupiah. Ini giok kuno langka yang ditemui. 242 miliar rupiah. 440 miliar rupiah. 440 miliar rupiah. Omset perusahaanku saja cuma segitu. Sepertinya aku sudah tak ada harapan. Direktur Dimas menawar 440 miliar rupiah. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Dia langsung naikkan harga segitu banyak. Ada yang tidak beres. 462 miliar rupiah. Jangan-jangan dia sudah tahu? Tidak, jangan biarkan dia menang. Giok ini harus kudapatkan untuk menjebaknya. 550 miliar rupiah. Tampaknya Direktur Dimas sangat berniat memiliki giok ini. 572 miliar rupiah. 660 miliar rupiah. 682 miliar rupiah. 880 miliar rupiah. 902 miliar rupiah. Naiknya cuma sedikit. Bukankah jelas jalan mengolok-olok Dimas, ya? 1,1 triliun rupiah. Andi, apa maksudmu? Kalau Direktur Dimas suka, silakan saja ambil. 1,1 triliun pertama. 1,1 triliun kedua. 1,1 triliun ketiga. Terjual. Selamat kepada Direktur Dimas atas Chong Giok Hetian dari dinasti Zhou Barat. Memang kau ya, tapi berhasil mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah untuk giok ini. Mereka mau menjebakku. Aku cuma ikut arus. Lalu peras mereka habis-habisan. Hah, perhatikan baik-baik. Pertunjukan tunggalnya mulai. Giok ini palsu. Putri Santoso, Andi Wijaya. Kalian berani menipu semua orang dengan giok palsu? Dimas Zulkarnain. Bicaramu harus ada buktinya. Giok ini pasti asli. Lihatlah, semua. Teksturnya kasar. Prasastinya buram. Barang asli Zhou Barat. Paling baru dibuat minggu lalu. Sebagai lot penutup utama, giok ini pasti sudah melalui pemeriksaan berlapis. Mana mungkin palsu? Lalu bagaimana kau jelaskan prasasti buram dan tekstur kasarnya? Aku... Yang kau sebut kasar itu sebenarnya patina khas dari giok kuno Zhou Barat. Prasasti yang buram karena usianya sudah tua, sehingga terbentuk lapisan oksidasi di permukaannya. Kau tidak tahu? Andi Wijaya. Berkelit percuma. Di tanganku ini jelas ada zat pewarna. Masih bilang giokmu bukan palsu? Tangannya saja kena warna. Jangan-jangan giok ini dibuat tua pakai zat pewarna? Tenang dulu, hadirin sekalian. Cuma gara-gara telapak tangan ada zat pewarna, lalu langsung vonis giok ini palsu. Itu terlalu gegabah. Warnanya luntur. Masih berani membantah? Masa zat pewarna ini sendiri yang lari ke tanganku? Dimas Zulkarnain. Bagaimana zat pewarna itu bisa ada? Kau paling tahu sendiri. Lihatlah, semuanya. Pemimpin tertinggi keluarga Santoso. Sudah lama ada hubungan gelap dengan Andi Wijaya. Mereka bikin skema dengan giok palsu. Menipu kita semua. Dimas Zulkarnain, apa maumu? Putri Santoso, kau sebagai penyelenggara acara lelang masih membiarkan tindakan penipuan seperti ini? Mengelabui tamu dengan barang palsu. Masih punya muka apa lagi untuk memimpin bisnis keluarga Santoso? Surya Santoso. Andi Wijaya adalah pemasok barang antik penutup utama lelang ini. Kau berani bilang ini penipuan? Apa buktimu? Bukti?
Giok palsu di tanganku ini adalah buktinya. Kau tahu jelas ini giok palsu. Masih mau melindungi penipu yang cuma naik jabatan dari jual beli barang antik ini. Hari ini, kau harus beri penjelasan pada semua tamu yang hadir. Putri Santoso, acara lelang saja kau atur banyak bolongnya. Masih melindungi orang luar. Kau sama sekali tidak pantas menduduki posisi pemimpin tertinggi ini. Bagus, bagus, bagus. Luar biasa. Rupanya kalian berdua sudah latihan sebelumnya. Rencana berlapis ya. Acting kalian sangat bagus. Oscar saja masih berhutang patung emas kecil untuk kalian. Jangan sok misterius di sini. Bukti sudah terpampang jelas. Kalian takkan bisa kabur. Semua produk yang disediakan Keluarga Santoso untuk lelang ini memiliki motif tersembunyi di dasarnya. Tapi giok ini sama sekali tidak punya. Ini jelas-jelas ada orang yang diam-diam menukar diam-diam, menggunakan barang palsu untuk memfitnah. omong kosong. Tanda ini sudah tidak dipakai lagi sejak 3 tahun lalu. Sama sekali tidak sah. Dengar tidak? Kalian orang keluarga Santoso sendiri sudah bilang. Masih bilang ini bukan giok palsu? Kalian sekongkolan para penjahat. Atau malu sampai ke ubun-ubun. Bukti ada di depan mata. Sekeras apapun kau membantah percuma. Serahkan tanda kuasa pemimpin keluarga Santoso. Kau tak pantas duduk di posisi itu. Surya Santoso, pantas atau tidak, bukan kau yang tentukan. Sekeliling sini sekarang semua adalah orang-orangku. Kau pikir kau bisa keluar dari arena acara ini? Kau mau main kasar? Lalu bagaimana? Ayo, orang-orang. Putri Santoso. Begitu kau panggil orang, aku punya alasan untuk menjatuhkanmu sepenuhnya. Tunggu. Hanya dengan bukti receh ini, mau memfitnah? Masih kurang kan? Aku punya bukti lain. Mari kita lihat bersama. Setelah Anda menang lelang Chong Giok, langsung keluarkan ini. Katakan gioknya palsu. Saya akan manfaatkan untuk memaksa Putri Santoso turun tahta. Setelah berhasil, Putri Santoso jadi milik Anda. Keluarga Santoso jadi milik saya. Tenang saja. Saya pasti akan membuat Andi Wijaya hancur nama dan martabat. Membuat Putri Santoso berlutut dan memohon saya untuk melindunginya. Surya Santoso ini, demi merebut kekuasaan, bisa sampai serendah ini. Bahkan anggota keluarganya sendiri dikhianati. Bahkan bersekongkol dengan pria ini, Dimas Zulkarnain, menjebak Direktur Putri Santoso. Sungguh tak punya hati nurani. Ini palsu. Ini pasti palsu. Pasti Anda yang pakai rekayasa kecerdasan buatan untuk memfitnah saya. Palsu. Ini adalah pengetahuan waktu nyata di belakang panggung lelang. Masih mau cari-cari alasan? Saya tidak. Waktu itu jelas masih ada pengawal. Mana mungkin cuma kami berdua? Oh? Kalau begitu Anda mengaku? Saya... Bahkan jika kami pernah berdiskusi, itu cuma candaan belaka. Sama sekali tak bisa buktikan kami yang menukar Chong Giok. Apalagi membuktikan Dimas Zulkarnain yang menukarnya. Betul. Jelas Anda yang main curang. Saat saya terima Chong Giok itu, tangan penuh zat pewarna. Sudah jelas palsu. Mulutmu keras sekali. Seperti batu di got kotor. Andi Wijaya, sekarang kita bagaimana? Dimas Zulkarnain, berani tidak Anda perlihatkan tangan Anda pada semua orang? Coba lihat. Siapapun yang menyentuh etalase ini, tangannya akan meninggalkan bekas merah. Dimas Zulkarnain, berani kau tunjukkan tanganmu pada semua orang? Itu bohong. Justru kau yang mewarnai giok ini. Giok sekalipun luntur, takkan berwarna merah. Apalagi Chong Giok ini ada motif tersembunyinya. Coba jelaskan. Aku... Buktinya sudah jelas. Masih ada yang mau kau katakan? Pengawal, tangkap Dimas Zulkarnain. Surya Santoso, tolong aku. Dimas Zulkarnain, jangan asal menyeretku. Aku tak ada hubungan denganmu. Kau dalangnya. Aku cuma korban tipumu. Surya Santoso, ini bukti dan catatanmu memesan barang palsu. Kau bisa lepas tangan? Tidak mungkin. Aku sudah menghapus jejak. Bagaimana bisa? Surya Santoso bekerja sama dengan pihak luar merencanakan perebutan kekuasaan. Sudah kukabarkan pada kakek. Mulai hari ini, kau diusir dari silsilah keluarga Santoso. Seumur hidupmu, kau tak boleh kembali. Putri Santoso, berani kau hapus namaku? Pengawal, tangkap mereka berdua. Putri Santoso, aku tak akan membiarkanmu. Lelang ini selesai. Insiden kecil hari ini adalah kelalaian keluarga Santoso. Di kursi tersedia hadiah kecil untuk hadirin. Mohon diterima. Astaga. Ini pengait giok harganya ratusan juta rupiah. Andi Wijaya, hari ini berkat kamu. Mau hadiah apa? Asal aku punya, bisa kamu minta. Oh, kalau gitu aku harus pikir-pikir matang. Soalnya kesempatan langka. Kalau sudah putuskan, kabari aku. Sekarang aku harus ke keluarga Santoso dulu. Saatnya kasih tahu para bangkai tua itu, sekarang keluarga Santoso siapa yang berkuasa.
Urusan Putri Santoso untuk sementara selesai. Cepat balik lihat Sari dan Maya. Balik. Sari, Maya. Bang Andi, kamu pulang. Bang Andi, lain kali pergi, bisa bawa aku dan kakak, biar kakak nggak ketemu orang jahat lagi. Ini, Maya, jangan ngomong sembarangan. Bang Andi pergi urusan penting. Kita cuma bakal bikin repot. Maya benar. Aku nggak bisa jaga mereka terus-terusan. Jaga-jaga kalau lain kali aku nggak ada, terjadi lagi hal kayak gini. Jangan sedih. Nanti ada kesempatan bawa kalian. Sekarang, ada hal lebih penting yang harus dilakukan. Apa itu? Siap-siap. Aku ajak kalian balas dendam. Tuan. Kita cuma lepasin Andi Wijaya begitu aja. Dendam sebelumnya. Otakmu! Lepasin atau enggak emang bisa apa? Dia pegang senapan mesin. Dar, satu rentetan peluru. Banyak yang tumbang. Kamu mau jadi sasaran hidup buat dia? Hei, hamba banyak bicara. Hamba banyak bicara. Budi Lesmana. Keluar sini dasar brengsek. Andi Wijaya. Kok bisa nyampe sini? Wah, hidupmu enak ya. Kemarin kau menculik Sari Permata dan Maya Anindita, ancam aku mau main curang lagi. Ambil senjata apiku. Utang ini belum kita hitung. Andi Wijaya. Andi, sayang. Ini gampang meledak. Turunkan dulu. Kau orang besar, maafkan hamba. Jangan dendam pada orang kecil. Anggap saja hamba seperti angin. Lepaskan saja. Sari Permata pergi tanpa dia. Langit runtuh pun, aku yang tanggung. Aku nggak bisa mukul orang. Nah, kan? Ternyata Sari masih sayang padaku. Sudah kubilang, jangan panggil aku Sari, jijik. Waduh, tamparan Sari Permata ini Budi Lesmana sampai ketemu nenek moyang. Aduh, jangan pukul lagi aku salah, jangan. Sudah dengar kau simpan banyak harta karun. Serahkan hari ini nyawamu kuselamatkan. Apa? Rumahku mana ada harta karun? Kamu pasti salah dengar. Gerak. Hei. Gerak lagi sedikit, langsung ku tembak. Nggak gerak. Mau barang antik kan? Aku ambilkan sekarang. Ambil. Bantu. Wah, porselen dari dinasti Ming, kaligrafi dan lukisan dari dinasti Song, ditambah lagi perunggu dari dinasti Qing. Itu, semua ini adalah tabunganku setengah umur hidupku. Ayo, Sari, Maya, bantu bawa. Bungkus dan bawa semua ini pulang. Jangan. Andi Wijaya, saudara Andi Wijaya, ini, itu warisan leluhurku. Setidaknya sisakan. Aduh. Sisakan 2 barang untukku. Dulu waktu kau merampas barang orang, mana kau bilang mau kasih kesempatan? Barang-barang ini disita. Anggap saja hukuman atas kejahatanmu selama ini. Milikku. Sari, Maya, kalian bawa dulu barang-barang ini, pulang dan tunggu aku. Bang Andi, cepat kembali, ya. Jangan buat aku dan kakak menunggu lama. Baik. Aduh. Milikku. Aduh. Sari. Pelan-pelan. Aduh. Itu semua barang berharga. Selamat tuan rumah sistem, misi penyelamatan lintas waktu selesai. Dapat 1 kesempatan undian. Kesempatan undian. Hadiahnya apa saja? Hadiah acak. Kualitas belum tentu, sistem tak berwenang bocorkan. Terserah apapun. Coba dulu. Selamat tuan rumah sistem, dapat kartu perluasan kapasitas tingkat menengah. Syarat pembukaan. Aset pribadi, harus capai 11 triliun rupiah. 11 triliun? Gampanglah. Barang-barangku itu, pilih beberapa saja, lempar ke zaman modern, pasti laku harga selangit. Ayo berangkat. Apa yang kamu bawa ini? Terasa berat banget. Jangan-jangan cuma barang rongsokan? Ini bukan barang rongsokan.
Semuanya barang berharga. Wah, gila. Vas dinasti Song dari Kilnru. Jumlah yang masih ada kurang dari 10 buah. Lukisan ini karya asli Adrian Saputra. Juga asli. Hah? Ini Tungku Xuande, buatan era Qianlong. Pengerjaannya sangat halus. Lebih langka daripada yang asli. Jangan-jangan barang-barangmu ini? Santai saja. Barang-barangku ini, asal-usulnya pasti bersih. Kalau digabungkan, kira-kira harganya berapa? Perkiraan konservatif, 66 triliun rupiah. 66 triliun? Kalau dibawa ke acara lelang internasional, harganya bisa naik 3 kali lipat. Nggak usah, aku cuma butuh 66 triliun. Barang-barangnya serahkan pada kalian. Aku sudah transfer. Saldo Alipay masuk 66 triliun rupiah. Ini 66 triliun loh. Kartu perluasan kapasitas telah terbuka. Batas jumlah orang yang bisa menyeberang ditingkatkan menjadi 3 orang. 11 triliun? Gampang banget. Sari Permata dan Maya Anindita, aku bisa menjemput kalian ke zaman modern. Sekarang kamu benar-benar pantas disebut konglomerat bernilai puluhan triliun. Ada rencana apa? Ajak kamu ke villa untuk merayakan. Sekalian, kasih kejutan lagi. Pergilah. Pergilah. Putri Santoso, Andi Wijaya, kalian rampas segalanya dariku. Aku takkan pernah biarkan kalian hidup tenang. Putri Santoso, tutup matamu. Aku punya kejutan untukmu. Ada apa? Masih belum mau bicara? Ah, tutup saja matamu. Sebelum aku kembali, jangan dibuka. Cepat. Jangan bertele-tele. Aku bisa marah kalau kau terus begini. Sudah kembali? Ini aku. Surya Santoso? Surya Santoso, letakkan pisaumu. Kau gila. Jangan mendekat. Aku tegas dia kalau kau maju. Ini semua salah kalian. Aku yang paling berbakat dari cabang keluarga Santoso. Kenapa aku diusir? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku kehilangan segalanya? Surya Santoso? Kegagalanmu merebut kekuasaan adalah akibat ulah sendiri. Tak ada hubungannya dengan kami. Sekarang ada. Aku bunuh kau sekarang. Biar Andi Wijaya saksikan kau mati di depannya. Surya Santoso, kau pikir dengan membunuhnya kau bisa kembali ke keluarga Santoso? Aku tak peduli lagi. Kalau aku sengsara, kalian juga jangan harap hidup nyaman. Surya Santoso, bicaralah baik-baik. Lepaskan Putri dulu. Apapun yang kau mau akan kuberi? Aku mau kekuasaan keluarga Santoso. Aku mau uangmu, Andi Wijaya. Aku mau kalian berlutut dan merengek padaku. Putri, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Surya Santoso, keadaanmu sekarang ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kau yang cari susah. Aku sudah telepon polisi. Surya Santoso, tunggulah untuk menerima sanksi hukum. Bom? Hah, dengar. Hitung mundur sudah dimulai. Sudah kubilang akan menyeret kalian masuk neraka bersamaku. Wahahaha. Gila. Surya Santoso, kau pikir bom itu bisa membunuh orang? Maksudmu apa? Bom itu kau beli di pasar gelap, kan? Kebetulan aku kenal penjualnya. Barang-barangnya semua palsu. Cuma bisa nakuti anak kecil. Tidak mungkin. Kau membohongiku. Kau pikir saja pakai otak. Seorang yang sudah diusir dari keluarga Santoso, anjing terusir. Masa orang-orang itu akan memberimu yang asli? Mereka kasih mainan untuk jadi senjata? Kau malah percaya? Tidak. Bukan. Tidak mungkin. Wah, syukurlah. Hampir saja nyawaku melayang. Andi Wijaya, aku takkan membiarkanmu lolos. Kau takkan punya kesempatan lagi. Ayo, bawa dia pergi. Baik-baik saja? Baik-baik saja. Syukurlah ada kamu. Semua masalah akhirnya selesai juga. Saatnya membawa Sari Permata dan Maya Anindita ke sini. Putri, kau ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Aku akan perkenalkan kamu pada 2 orang. Jangan-jangan? Kembali ke era 60-an. Sari, Maya, aku pulang. Bang Andi,
Kenapa baru pulang? Aku kangen banget sama kamu. Aku datang untuk bawa kalian ke zaman modern. Di sana banyak makanan enak dan hal seru. Beneran? Banyak makanan enak? Iya, ada makanan enak yang belum pernah kamu cicipi seumur hidup. Bang Andi. Tapi apa kami bakal merepotkanmu? Sari, enggak. Aku bakal jaga kalian baik-baik. Di tempat ini aku udah kumpulin banyak barang antik. Beras-beras ini anggap saja sebagai bayaran untuk mereka. Semoga bisa bantu mereka lewati masa paceklik ini. Diambil dari rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Bang Andi hebat banget. Oke, ayo kita langsung balik ke zaman modern. Putri, aku perkenalkan. Ini Sari Permata, ini Maya Anindita. Mereka berdua adalah, Andi Wijaya. aduh, Kakak, kenapa dia mukul Bang Andi? Gimana kalau kita mukulin bareng? Boleh juga. Ayo. aduh. Sudah, jangan mukulin lagi. Ayo kita bicara baik-baik dulu.